Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang di channel ini. Oke, saya harap kalian sudah makan ataupun sarapan ya teman-teman sebelum menonton video ini. Karena perut kenyang, otak pun fokus dalam mendengarkan apapun itu. Oke. Jadi di sini adalah masih kita membahas masalah organisasi dan arsitektur komputer ya teman-teman. Jadi organisasi dan arsitektur komputer adalah merupakan hal yang kompleks ya menurut saya. Oke, sebelum kalian lanjut ke videonya, alangkah lebih faedolnya lagi, lebih afdolnya lagi saya memperkenalkan diri di hadapan teman-teman. Oke, di sini biodata saya. Oke, nama pribadi saya Wahyu Fadli Saputra. Saya mahasiswa STMIK Prodi Teknik Informatika ya semester 3 kelas B ya. Oke. Dan dengan nomor NIM 204855006. Dosen pengampunya Pak Muhammad Hairul Hadi Eskom MPD, dan moto saya menjalani kehidupan yang penuh sandiwara ini adalah tetap menyala walaupun redup. Oke. Next saja. Oke, kita masuk ke materi. Jadi konten-konten yang saya hadirkan saat ini di presentasi kali ini maksudnya konten-konten yang saya hadirkan, yang pertama ada pengertian komputer, terus yang kedua sejarah generasi komputer, selanjutnya organisasi komputer, arsitektur komputer, pembagian komputer, dan struktur serta fungsi utama komputer. Jadi di sini kita lebih singkat saja ya, pembahasannya lebih singkat, lebih umum saja ya teman-teman. Ya gitu. Oke, kita next saja tanpa banyak retorika, langsung saja kita ke video selanjutnya. Oke, kita masuk ke part 1 teman-teman. Jadi part 1 di sini adalah pengertian komputer. Nah, jadi masih banyak teman-teman yang bingung apa sih komputer itu apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang saya susun sedemikian rupa, yang saya ambil dari beberapa referensi ya tentunya. Oke, kita lanjut saja ya sebelumnya. Oke. Di sini pengertian komputer ya, sebenarnya kalian bisa baca tapi saya akan membacakan karena saya ya tukang baca gitu ya. Oke. Jadi pengertian komputer di sini teman-teman adalah komputer awalnya itu berasal dari bahasa Latin yaitu computer. Nah, tulisannya itu komputere yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut to compute ya. Komputer itu merupakan sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut, lalu menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham maksudnya. Langsung saja untuk efisien waktu dan kuota kalian, langsung saja kita lanjut next. Oke, kita masuk part 2 guys. Ya, di sini sejarah generasi komputer. Jadi yang saya hadirkan di sini adalah sejarah saja, inti-inti dari sejarah saja, ya. Untuk lebih spesifikasinya nanti kita cari di referensi atau otodidak lainnya, ya. Di sini yang saya hadirkan, saya muat di presentasi kali ini adalah inti sari atau poin-poin saja, teman-teman. Oke, seperti apa sejarahnya? Oke, yang pertama sejarah komputer generasi pertama atau ENIAC. Kita sering mendengar ENIAC itu apa. Jadi bagian pertama, ENIAC itu adalah integrator numerik elektronik dan komputer ya, jarak baru dan tabel lintasan untuk rudal senjata baru. Jadi komputer pada zaman dulu digunakan sebenarnya tujuannya itu untuk sebagai alat bantu perang teman-teman. Jadi pada komputer generasi pertama ini digunakan pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Ya sebenarnya terlambat sih untuk perang ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Jadi komputer ini digunakan sampai 1955. Lanjut untuk komputer yang selanjutnya. Oke, komputer selanjutnya ada komputer generasi pertama tapi bagian 2 ya. Desimalnya bukan biner. Nah,
Di sana ada 20 akumulator dan masing-masing akumulator itu memegang 10 angka desimal diprogram secara manual dengan sebuah sakral. Oke, ukurannya ada 18.000 tabung vakum dan beratnya 30 ton. Terus ukurannya 15.000 meter persegi. Konsumsi daya yang dikonsumsi adalah 140 km per kilowatt. Maksudnya konsumsi daya adalah 140 kilowatt. Dan 5.000 operasi tambahan. 5.000 operasi tambahan. Kebayang nggak sih gimana besarnya, gimana beratnya komputer pada era itu? Oke, lanjut saja. Yang ketiga ada komputer generasi kedua. Ya, jadi komputer generasi kedua ini sudah menggunakan transistor sebagai sirkuit dan dioda untuk mengganti tabung vakumnya. Jadi kapasitas memori yang digunakan juga lebih besar ya tentunya. Selalu ada inovasi-inovasi baru dari tahun ke tahun. Jadi inovasi barunya adalah kapasitas memori yang digunakan adalah lebih besar tentunya. Dan memiliki kemampuan memproses berbagi waktu dan waktu nyata. Program ini dibuat dengan bahasa pemrograman yang terbilang tingkat tinggi ya teman-teman. Contohnya ada PDP-1, IBM 7070, UNIVAC 3 dan lain sebagainya. Lanjut saja. Oke, yang keempat adalah komputer generasi ketiga. Jadi munculnya komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan mini circuit dalam bentuk hybrid ya teman-teman. Dalam bentuk hybrid integrated circuit. Nah, integrated circuit. Oke, transistor dan diodanya sudah ditempatkan di satu tempat. Ya, memberikan orientasi pada konsumsi data, menangani lebih dari satu operasi secara bersamaan. Nah, jadi di sini inovasi baru dan kelebihan dari komputer generasi ketiga. Oke, lanjut. Oke, untuk komputer bersejarah selanjutnya adalah komputer generasi keempat. Oke, selalu ada tahapan-tahapan ya teman-teman. Oke, memadatkan ribuan IC pada sebuah chip atau menggunakan large scale integration. Nah, menggunakan memori internal dan prosesor micro yang juga memakai semikonduktor yang berbentuk chip. Jadi chip itu tipis ya teman-teman, seperti inilah kira-kira, intinya semacam begitulah kira-kira. Jadi komputer generasi keempat ini sudah menggunakan memori internal ya, dan prosesor micro kecil sudah menggunakan itu. Oke, dan mulai dikembangkan konsep LAN. Jadi LAN itu adalah local area networking ya teman-teman, local area networking dan jaringan komputer lainnya. Jadi generasi komputer keempat ini ya bisa dibilang sedikit modern ya. Oke, lanjut saja. Oke, yang terakhir mungkin ya komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini ditandai dengan penggunaan integrasi skala sangat besar ya. Jadi tentunya lebih dari generasi sebelumnya. Komputer ini terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri atau foksi-foksi masing-masing. Yang pertama ada masukan ya teman-teman. Jadi masukan atau istilahnya kita dengar input ya, input. Terus yang kedua ada keluaran atau istilahnya output. Terus yang ketiga memori dan logika. Yang terakhir arithmetika control. Oke, itu jadi bagian-bagian dari generasi kelima. Jadi 4 bagian ini, 4 atau 5 ya. Jadi di sini 4 bagian komputer dari saya sebenarnya salah tulis atau gimana ya teman-teman, karena kita juga manusia jadi ada pasti kesalahannya. Nanti komputer dari 5, saya tulis 5 di sini, tapi pembagiannya 4 saya nggak tahu, kurang cermat saya, namanya juga manusia. Oke. Nanti di komen ya di bawah ini, di bawah komen nanti mungkin ada tambahan dari teman-teman. Silahkan komen bebas, intinya attitude sopan dan santun. Oke, lanjut. Oke, langsung kita masuk ke part 3 ya teman-teman. Part 3 itu adalah organisasi komputer. Apa sih organisasi komputer itu? Next. Oke, organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun
sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Ya, contohnya teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol lainnya. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham ya organisasi komputer. Jadi sekumpulan kalau kita nih organisasi yang bukan komputer, maksudnya organisasi manusia begitu ya. Ada sekumpulan orang ya yang berkumpul di suatu tempat dengan tujuan yang sama. Itulah kita bisa kaitkan di dalam komputer. Jadi komputer itu adalah ada bagian-bagian yang saling terkait atau sistem-sistem atau unit-unit yang saling berhubungan. Nah, disitulah menjadi organisasi atau perkumpulan. Oke, next. Oke, langsung saja kita masuk ke part 4 ya. Ada arsitektur komputer. Arsitek. Oke, arsitektur komputer adalah arsitektur komputer itu lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Ya, contohnya setting instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input-output, dan lain sebagainya. Ya, semacam begitulah kira-kira. Oke, lanjut. Cuman itu saja ya jadi arsitektur komputernya teman-teman, cuman itu saja. Intinya saya ambil yang global saja. Oke. Nanti untuk lebih spesifiknya ada tahap memang bagian-bagian yang paling lebih mendasar bagi kita. Oke, yang selanjutnya ada part 5 ya, ada pembagian komputer. Oke, di sini pembagian komputer itu dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu yang pertama ada namanya unit pengolahan pusat atau CPU. Nah, CPU itu kepanjangannya Central Processing Unit. Jadi unit pengolahan pusat. Di situ pusat dari semua komponen komputer itu terpusat di sana. Ya. Terus yang kedua ada namanya unit masukan dan keluaran, input output. Nah, ada input device, ada output device. Oke, yang ketiga unit memory, penyimpanannya, ada hard disk, RAM, ROM, dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, cara kerja sebuah komputer dapat dideskripsikan secara sederhana dengan diagram blok. Oke, apa sih diagram blok? Yang pertama, diagram blok komputer yang pertama ada namanya input device ya, teman-teman bisa lihat. Input device itu adalah perangkat keras komputer atau peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dari luar sistem atau perintah ke dalam komputer. Contohnya keyboard, mouse, terus apa juga, dan perangkat-perangkat yang sejenisnya. Jadi input device ini teman-teman, device itu perangkat ya, jadi hardware. Di sini adalah hardware, perangkat keras yang tugasnya untuk memasukkan, misalkan keyboard memasukkan data, kita mengetik, mouse itu kursor. Nah, dan ada contoh-contoh yang lainnya. Untuk input device nanti teman-teman bisa komen ya di link komen di kolom komentar apa saja contoh input device selain keyboard dan mouse. Oke, selanjutnya ada output device. Nah, output device ini pasangan lawanan dari input. Kalau ada masukan berarti ada pengeluaran. Kalau sudah masuk berarti keluar. Oke. Perangkat output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menampilkan keluaran dengan hasil pengolahan data atau perintah yang dilakukan oleh komputer. Contohnya ada monitor, ada printer, terus speaker, joystick namanya. Oh, joystick itu termasuk input device. Maksudnya barcode itu. Oke, jadi output device itu ya menampilkan seperti monitor. Contohnya monitor itu menampilkan gambar pada kita. Terus printer, dia itu mengeluarkan kertas begitu. Terus speaker, dia mengeluarkan suara. Jadi perangkat keras yang tugasnya keluar ya, mengeluarkan suatu sistem atau data, itu namanya output device. Mungkin ada perangkat keras lainnya, silahkan teman-teman langsung saja komen bebas. Oke, lanjut. Terus yang ketiga ya, ada I/O port. I/O itu input/output, input/output ports. Nah, bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem, peralatan input dan output seperti keyboard, mouse, dan USB. Oke. Bagian ini digunakan menerima ataupun mengirim data keluaran sistem. Jadi port itu adalah
semacam lubangnya ya, tempat kita mencolok itu. Ada namanya slot, ada namanya port ya. Jadi kalau port itu dia semacam lubang, kalau lubang USB itu. Nah, itu ya. Dia masuk ke dalam. Kalau port, kalau slot dia agak muncul, dia timbul. Nanti kita bahas di lain sesi. Intinya tetap pantau channel ini. Oke, yang selanjutnya adalah nomor 4, Central Processing Unit atau CPU. Nah, di dalam CPU ini adalah pusat. Di dalam CPU ini ada dua bagian fungsi operasionalnya. Yang pertama ada namanya ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data ya, pusat pengolahan data. Terus yang kedua adalah Control Unit atau CU, untuk mengontrol kerja komputer atau sering dikenal dengan nama prosesor ya. Tidak asing kita mendengar yang namanya prosesor. Nah, prosesor juga makanya saya nama kelompok PK saya dulu, pengenalan kampus dan akademik, nama kelompok saya yang saya langsung menjadi ketuanya ya, namanya adalah prosesor. Jadi prosesor itu yang paling kecil tapi dia yang paling berguna, dia yang paling dibutuhkan di sana. Karena tugas prosesor itu adalah mengontrol kerja komputer ya. Jadi simpulannya adalah ada dua di dalam CPU yang besar itu, ada dua ya teman-teman, ada dua fungsinya. Yang pertama ada sebagai Arithmetical Logical Unit yang tugasnya sebagai pusat pengolahan data saja. Terus yang kedua adalah Control Unit atau prosesor ya, yang digunakan untuk mengontrol kerja komputer semuanya. Oke, jadi mungkin jelas. Lanjut, jika ada pertanyaan teman-teman silahkan tanya di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya adalah memori. Nah, memori itu terdiri dari memori internal yang berupa RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. Secara eksternal memori yaitu berbagai macam disk. Nah, jadi di dalam penyimpanan itu ada namanya memori internal ya. Memori internal itu ada RAM dan ROM. RAM itu Random Access Memory, ROM itu Read Only Memory. Nah, dan ada juga penyimpanan eksternal ya, seperti hard disk itu yaitu berbagai macam disk. Ada namanya dulu itu ada namanya floppy disk teman-teman, tapi sekarang sudah tidak dipakai. Sekarang ada namanya hard disk. Kalau di HP namanya memory card ya, card memory. Terus floppy disk, optical disk itu kayak semacam kaca begitu ya, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah 6, data bus, jalur perpindahan data antara modul dalam sistem komputer. Terdiri dari 8, 18, 32 atau 64 jalur data ya, paralel. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan komen di kolom komentar ya guys ya. Oke, lanjut. Yang 7 adalah address bus. Nah, address bus adalah untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Jadi kita ditandain tuh tujuan atau lokasi sumber ataupun tujuan dari proses transfer data. Misalkan kita mentransfer data ke A, jadi sudah ada alamat dan lain sebagainya. Ibaratnya kita mau belanja di Shopee, kita ngirim alamat dan sebagainya. Begitu pula di komputer ya, ada proses transfer datanya harus jelas tujuannya mana ya. Oke, selanjutnya adalah control bus, untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Nah, control bus ini adalah dia yang bertugas untuk mengontrol ya, mengontrol data bus, yang data antara data bus dan address bus. Jadi untuk transfernya, terus data yang ditransfer itu dia yang mengontrol. Oke, lanjut. Oke, cukup sudah tadi bagiannya. Terus yang kita masuk ke part 6 ya, struktur dan fungsi utama komputer. Oke, struktur dan fungsi utama komputer di sini adalah struktur adalah suatu cara yang digunakan untuk menggunakan satu komponen dengan komponen lainnya. Sedangkan fungsi, teman-teman, fungsi adalah operasi masing-masing komponen secara individual sebagai satu bagian dari struktur. Saya rasa teman-teman sudah paham. Lanjut saja. Oke, ada 4 struktur internal komputer. Yang pertama tadi sudah kita bahas, CPU, mengontrol operasi komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengolahan datanya. Terus yang kedua ada memori utama, untuk menyimpan data ya tentunya. Terus yang ketiga ada input output, memindahkan data antar komputer dengan lingkungan luarnya.
Oke, yang keempat ada sistem interconnection. Jadi beberapa mekanisme komunikasi antara CPU, memori utama, dan input output. Nah, itu namanya sistem interconnection. Lanjut. Oke. Terus fungsi komputer. Fungsi komputer itu banyak sebenarnya ya, tapi di sini kita rangkum. Yang pertama, fungsi komputer itu adalah data processing atau pengolahan data. Nah, hanya beberapa metode atau tipe-tipe penting dalam pengolahan data. Nah, terus yang kedua adalah data storage atau penyimpanan data. Tadi pengolahan data, yang kedua penyimpanan data. File dan data disimpan dalam komponen untuk dapat dicari dan diperbaharui nantinya. Ya. Terus yang ketiga ada data movement atau pemindahan data. Nah, ketika data diterima ke peralatan yang terhubung dengan komputer, maka prosesnya disebut input-output dan peralatan dikenal sebagai peripheral. Terus yang selanjutnya yang keempat ada control, ya, control. Nah, dikerjakan oleh individu yang menyediakan komputer dengan instruksi-instruksi. Oke, thanks teman-teman. Saya rasa semuanya sudah dirangkum, sudah jelas, sudah saya presentasikan. Oke, bagi penanya atau ada yang dibingungkan sama teman-teman, silahkan bertanya, karena malu bertanya sesat di otak ya guys ya. Oke, salam hangat lagi dari saya. Jangan lupa makan, jangan lupa berdoa, ikhtiar, jalani hidup sebagaimana mestinya, bergaya sesuai isi dompet kalian. Dan yang terakhir, ampura Bapak, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.